bersama Khalifah Tur. Khalifah Tur, bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Mabrur insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, sahabat Khalifah Berbagi. Di tempat ini adalah akan menjadi saksi kelak nanti di Yaumil Akhir. Inilah teman-teman Khalifah Berbagi yang akan berangkat ke Kabupaten Lumajang dan sedang mempersiapkan barang-barang yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Dilihat dari barangnya memang sangat kecil, tetapi mudah-mudahan ini menjadi pelengkap buat keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang. Inilah donasi yang diberikan oleh sahabat-sahabat Khalifah Berbagi. Kita tahu di Kabupaten Lumajang sedang dibangunnya hunian sementara, akan tetapi kita memberikannya pelengkap saja di alat-alat, perlengkapan alat mandi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat mereka. Dan ada donatur kita mengirimkan Al-Quranul Karim sebagai wakaf Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat giroh buat anak-anak kita yang mengaji di sana, bahwa apa yang rumah ibadahnya kehilangan, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat insya Allah, mudah-mudahan. Doakan kami akan berangkat di tanggal 5 Januari 2022 bersama tim Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan sehat, lancar, dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih, saya yang bertugas Muhammad Mu. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang. Assalamualaikum Pak Mu. Waalaikumsalam Kang Dea. Ya, Suara saya jelas Kang Dea. Assalamualaikum. Kang Dea Jelas Pak Mu. suaranya kecil ya? Suara saya kecil ya Pak Mu ya, sebentar. Jangan kecil. Assalamualaikum Ibu. Ibu geus ngondang Alhamdulillah. ibu-ibu ya. Agnian oke bakal boga warisan jadi biar hafal. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. 30. Terus Mu, aku udah ngundang Agim. Cek ente Mu nanti hostnya. Oh iya, cenah. Kita lagi ngatur waktu. Aduh, ketemu guru lagi. Nya kena di ku ibu cek iya cek ente nanti jeung Mu ya cenah. Siap. Aduh, nuhun Bu Haji. Yuk. Nuhun Bu. Silakan Pak Baik. Mu kalau mau dimulai. Kang Dea, boleh dimulai? Silakan Pak Mu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqadimu baina yadayhi najwakum shadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam dan syafaatnya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan dipanggil sebagai umatnya oleh Rasulullah kelak nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para guru, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kehadiran di kajian subuh pagi ini, insya Allah mendapatkan rahmat dan keberkahan. Namun kita awali dulu mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kajian pagi ini akan diisi oleh sebentar ya. Ini agak mati.
Mohon maaf Kang dia, saya ada trouble ini di sini. Silakan Pak Mu, CV-nya sudah saya tampilkan. Iya, Ustadz Lukman. sebentar, saya ada trouble di sini. Baik, kajian pagi ini insya Allah akan diisi oleh Dr. Insinyur Haji Lukman Abdurrahman, MIS. Beliau lahir di Bandung 6 Februari 1963. Pekerjaan sebagai dosen sistem informasi FRI Universitas Telkom. Pendidikan terakhir S3 Teknik Elektro dan Informatika ITB. Alamat tinggalnya di Jalan Yod Kali nomor 1 Cikutra Bandung. Sudah menikah, 3 orang putra diamanahi. Inilah riwayat pekerjaan. Mohon maaf Ustadz, ini karena saking banyaknya jadi saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi sekilas melihat kurikulumnya, insya Allah mudah-mudahan menjadi amanah, berkah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Kang Dea, kajian pagi ini insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Lukman. Ustadz boleh dipanggilnya Ustadz Lukman ya? Oh, mangga. Ustadz Lukman akan membahas tentang kajian mawaris, ilmu tentang warisan. Namun sebelum itu Ustadz, kita akan sapa dulu para guru-guru di sini. Ada Bunda Ibu Hajah Fatimah Apalpo, Bunda Empet. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini Bunda Empet nih sesepuh. Ada juga Pak Rustam Sumarna. Ini juga selaku yang mensupport ya. Khalifah Tur juga ada, biasanya suka muncul-muncul nih. Ada Ustadz Dianto, kadang-kadang Ustadz suka Lukman. masuk. Ada Ustadz Dedi. Waalaikumsalam. Ya. Kita Ini satu alma mater. ketemu Pak nih, satu alma mater nih. Ya, ITB 76 sama 88. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ustadz Lukman. Sebelum itu, Bunda Empet ada yang mau disampaikan dulu sebagai pembuka? Terima kasih kepada Ustadz Lukman yang akan memberikan ini. Kebetulan ada banyak jemaah ibu yang hadir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang menjadi manfaat. Sekian aja. Baik. Untuk mempersingkat waktu silakan Ustadz Lukman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para bapak dan ibu sekalian, dan khusus kepada Pak Muh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara dalam kesempatan kali ini. Juga kepada para bini sepuh tadi, Ibu Empet dan Bapak siapa tadi saya lupa tuh. Dan juga kepada para sepuh yang lain, terima kasih atas kesempatan ini, dan umumnya kepada hadirin yang hadir di komputer atau di HP masing-masing dalam kesempatan ini. Sebagaimana direncanakan akan membahas mengenai ilmu waris. Cuma tadi disampaikan oleh Pak Muh, saya ini bukan lulusan sekolah agama itu, justru dari ITB itu Pak, dari teknik. Tapi kok bahas-bahas warisan gitu kan? Nah, insya Allah nggak usah khawatir. Saya punya latar belakang pendidikan dari pesantren juga, karena dulu saya sekolah itu 2 di pesantren dan juga sekalian di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah negeri, hampir semua sekolah negeri. Sejak SD sampai ke perguruan tinggi, tetapi juga tetap sambil ngaji. Sehingga tidak usah khawatir loh, lulusan dari teknik elektro, ngurus waris, itu memang harus terjadi begitu. Kalau kita melihat para sarjana muslim masa lalu itu begitu. Selain menguasai persoalan-persoalan keagamaan, juga persoalan keduniawian. Baik, itu saya kira untuk sekedar pengenalan. Untuk selanjutnya kita lihat di sini, kita akan membahas persoalan mawaris atau faraid di sini. Faraid itu jamak dari farodun. Farodun itu sendiri adalah bagian. Namanya faraid bagian-bagian, karena nanti dalam persoalan waris ini
akan membicarakan bagian-bagian yang harus diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Dan juga dikatakan di sini mawaris, ya dari kata-kata waris juga. Nanti itu jadi jamaknya, jadi mawaris, artinya warisan-warisan yang harus diurus dan dibagikan nanti kepada para penerima di sini. Nah, ini adalah bagian dari ilmu fikih, ilmu pemahaman sebetulnya. Karena nanti dalam beberapa hal memang butuh pemahaman-pemahaman selain nanti di dalam Al-Quran sendiri. Namun sebelumnya kepada Pak Mo nanti kan waktunya hanya 40 menit. Pak. Kalau kelebihan mohon diingatkan, saya suka lupa juga. Kalau sudah waktunya harus diselesai, mohon diingatkan saya. Boleh Ustaz, lebih dikit nggak apa-apa. Ya. Supaya tidak kelebihan. Jadi ilmu ini terkait dengan persoalan-persoalan pembagian waris fardun atau faraid di antara kaum mukmin yang harus diikuti oleh orang-orang Islam pada umumnya. Misalnya gini, kita bicara soal filosofisnya saja dulu. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, kalau Al-Quran itu berbicara persoalan-persoalan hubungan kemanusiaan, hablum minan nas, itu demikian rinci. Sangat rinci Al-Quran itu. Termasuk dalam masalah waris ini. Dalam waris nanti silahkan lihat dalam surat An-Nisa ayat 11-12, demikian rinci. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain dan seterusnya. Allah mewasiatkan kepada kalian bahwa lidzakari mithlu hadzal unsayain, untuk seorang laki-laki 2 kali bagian seorang perempuan. Nah, itu sampai serinci seperti itu di dalam Al-Quran. Demikian juga Al-Quran kalau bicara soal pernikahan juga demikian rinci. Demikian juga kalau Quran bicara soal utang piutang sangat rinci. Soal transaksi dalam Al-Baqarah 282 itu demikian rinci. Harus ada saksi 2 orang. Saksinya itu 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki, boleh 1 laki-laki, 2 orang perempuan, dan seterusnya. Demikian rinci. Itu Al-Quran kalau bicara soal hablum minan nas, hubungan antara manusia, muamalah di antara orang-orang. Tetapi Al-Quran kalau bicara soal hubungan dengan Allah yang sifatnya vertikal, tidak sampai serinci itu di dalam Quran. Silakan dipelajari. Tidak sampai serinci itu. Seperti misalnya kewajiban melakukan sholat. Sholat di dalam Al-Quran tidak dirinci sebagaimana yang biasa kita lakukan. Bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan seterusnya. Dan waktu-waktunya sudah tertentu, itu tidak disebutkan. Al-Quran secara umum saja menyebutkan. Inna sholat ala mu'minina kitabam mawquta. Sungguhnya sholat yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin itu ada waktu-waktu yang tertentu. Tapi kapan waktunya tidak dirinci. Nanti Nabi Muhammad SAW yang merinci tata cara sholat. Nah, ini mohon untuk dipahami dari awal bahwa demikian cara Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin. Bahwa untuk urusan yang sifatnya hubungan antar sesama manusia, Al-Quran cenderung lebih rinci. Dan kalau yang hubungannya dengan sesama langsung kepada Allah, itu lebih banyak garis besar. Dan yang menjelaskan secara rinci nanti hadis-hadis Nabi SAW. Artinya apa? Kesimpulan yang perlu kita tarik dari sini, yaitu bahwa apa yang dikaitkan dengan perintah-perintah muamalah hubungan sesama manusia itu juga harus memperoleh perhatian yang baik bagi kita. Bagi kita merasa berdosa jika kita meninggalkan sholat. Ya tentu saja itu bagus, harus seperti itu. Tetapi kadang-kadang merasa tidak berdosa apabila kita membagikan waris menggunakan atau mengikuti ajaran Quran. Kita lebih suka bagi waris gimana saya sajalah, kuma abdi wae gitu kan. Tidak ingin mengikuti anjuran ataupun petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, dalam hal ini, itulah mengapa Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita di dalam Al-Quran demikian rinci, karena nampaknya itu yang akan atau sering diabaikan oleh kebanyakan orang.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Nabi SAW menyebutkan seperti ini. Ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas, wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un. Pelajari oleh kalian semua itu Al-Quran dan ajarkan kepada orang-orang. Demikian juga pelajari oleh kalian itu ilmu faraid dan ajarkan juga kepada orang-orang. Sosialisasikan, sampaikan, pahamkan mereka tentang ilmu faraid. Karena saya ini, Pak ini meru'un makbudun, aku ini akan meninggal juga, akan makbud, akan dipanggil oleh Allah. Wal ilmu marfu'un, dan ilmu juga nanti lama-lama akan diangkat juga, kan? Termasuk yang paling cepat diangkat itu ilmu faraid. Artinya yang paling sering dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin itu faraid ya dalam hal bagi waris itu. Nah, dengan demikian saya kira ini alangkah baiknya kita sosialisasikan mengenai ilmu faraid ini karena memang agak jarang-jarang dibahas dalam pengajian-pengajian umum karena ini kajiannya butuh waktu yang agak lama juga dan butuh itu kesiapsediaan kita semua untuk mempelajarinya karena agak-agak rumit juga nanti di belakang kalau kita bahas sehingga pembahasannya tidak cukup dalam satu pertemuan, butuh beberapa kali pertemuan. Insya Allah kita lihat nanti satu persatu. Itu saya kira yang terkait dengan asal-usul filosofi mengenai mengapa kita harus mengenal faraid atau ilmu waris ini, karena memang butuh diamalkan. Tidak hanya sekedar dikaji, kita butuh mengamalkannya sehingga menjadi kebiasaan. Kalau kita meninggalkan faraid sama seperti kita juga kalau meninggalkan sholat itu ada sesuatu yang hilang. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, kita lanjut di sini. Tujuan dari ilmu faraid sendiri atau ilmu waris tentu saja agar dapat melaksanakan pembagian. Ini untuk filenya, bahannya saya kira sudah dibagikan oleh Pak Mo, barangkali sudah bisa dilihat juga di tempat masing-masing. Ini tujuannya seperti itu, pembagian harta. Ya fardun itu bagian-bagian. Nanti jadi kita sesuatu yang perlu itu. Sholat fardu misalnya itu satu akar kata juga, sesuatu yang harus. Faraid itu dijadikan sebagai istilah untuk ilmu waris supaya ini menjadi sesuatu yang biasa. Nah, kemudian mengapa ilmu faraid ini perlu ada? Karena ini juga perlu lihat filosofi juga nanti. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah misalnya Allah menyatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah segala sesuatu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Hanya nanti kemudian dititipkan kepada kita, maka silahkan untuk dikelola dan digunakan dalam sebaik-baik penggunaan. Tetapi satu waktu seseorang itu sudah meninggal dunia, hilanglah kepemilikannya. Nah, kepemilikan yang bersangkutan itu sesungguhnya kembali kepada Allah. Tetapi Allah nanti dalam hadis Nabi juga disampaikan, Allah mengharuskan silahkan lanjutkan harta benda ini kepada ahli waris. Tetapi cara membagikannya ikuti ketentuan yang Allah sampaikan. Gitu. Jadi pada dasarnya itu karena hilang kepemilikan maka harus dialihkan. Sehingga tidak terlalu baik jika mengelama-lamakan membagikan waris. Karena sesungguhnya itu jadi guntang-gantung itu kan, status harta itu milik siapa tak jelas. Maka harus segera dialihkan kepemilikannya. Karena di dalam harta itu nanti ada sejumlah kewajiban. Ada harus dizakati kalau harta itu mencapai keadaan nisab tertentu. Nah, kalau guntang-gantung tak jelas pemiliknya, itu bisa berdosa semuanya kan. Sehingga jangan terlalu lama-lama untuk membagikan harta waris supaya kepemilikannya itu jelas dan tanggung jawabnya jelas. Kalaupun tidak dikeluarkan hartanya, bukan tanggung jawab yang sudah meninggal, tetapi yang masih hidup ahli warisnya. Dan seterusnya. Kemudian, tentu saja di sini supaya diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima waris dan berapa bagian masing-masing. Nah, perlu diketahui juga, ahli waris itu nanti akan dijelaskan di belakang ada beberapa penyebab.
Penyebab pertama nanti pernikahan. Dari hari pernikahan itu yang memperoleh waris itu hanya suami atau istri. Itu saja, hanya dua saja. Kalau mertua bukan ahli waris, menantu juga bukan ahli waris, anak tiri juga bukan ahli waris, dan seterusnya. Nah, nanti yang keduanya dari sebab keturunan. Ya. Dari sebab keturunan, nanti ada anak, cucu, ada bapak, ibu, kemudian nenek, kakek, dan seterusnya. Kemudian juga ada kakak, adik, anak adik, anak paman, paman, anak paman, dan seterusnya. Apakah semua keluarga keturunan itu termasuk ahli waris? Belum tentu juga. Ini yang harus diketahui supaya jelas siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian dari masing-masing, dan siapa yang tidak berhak. Itu nanti ada istilah dzawil furud, keluarga kita yang memperoleh warisan, dan ada dzawil arham, itu keluarga kita yang tidak memperoleh waris. Nah, insya Allah nanti akan kita lihat satu persatu. Coba agak pelan-pelan, soalnya ini banyak istilah nanti dalam ilmu waris, sehingga kalau sekaligus itu bisa muntah sedikit-sedikit saja. Kemudian menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar. Nah, perlu diketahui adil itu adalah bukan sama rata sama rasa. Itu istilah komunis kalau itu. Tapi kalau yang dimaksud di sini adil itu adalah tentu saja proporsional sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan tanggung jawab dan keharusannya, sehingga pengertiannya itu adalah lebih terkait dengan persoalan-persoalan kemahatauan Allah. Allah yang lebih maha tahu mengenai kebutuhan manusia. Maka Allah membuat ketentuan-ketentuan yang menurut sementara pandangan orang itu katanya tidak adil. Yang dimaksud adil sendiri tentu saja nanti bisa jadi persoalan di antara kita, pemahamannya itu, proporsionalnya itu. Nanti ada istilah al-qistu, lain lagi itu. Adil juga kalau diterjemahkan. Kemudian juga supaya benar, sehingga tidak terjadi perselisihan. Nah, ini perselisihan di antara para penerima waris. Nah, mengapa perselisihan itu terjadi? Bisa jadi karena tidak paham terhadap ketentuan yang telah Allah ajarkan. Harus begini-begini, hanya dipandang harta itu secara fisik semata. Tidak melihat sisi metafisiknya, ada rahasia apa di balik itu, Allah yang telah memberitahukan semuanya ini. Kan? Nah, tentu sosialisasi seperti ini sangat perlu. Sangat perlu diketahui, paling tidak nanti kalau setelah tahu, setidaknya di antara keluarga-keluarga muslim itu jangan belum apa-apa sudah menolak duluan tentang konsep ilmu waris yang jelas-jelas dasar dalam Qur'annya sangat eksplisit, sangat jelas. Tidak ada penafsiran yang katakanlah kalau dalam istilah Qur'an itu ada ayat-ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Ini bukan ayat mutasyabihat, ini muhkam, jelas. Dalam surat An-Nisa 11, 12, dan yang lain-lainnya juga. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, sebelum masuk ke persoalan waris itu, ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Artinya bagi waris itu nanti belakangan, paling belakang. Yang pertama yang harus diselesaikan itu adalah terkait dengan pengurusan jenazah. Nah, sebagaimana kita ketahui kan, jenazah itu membutuhkan pengurusan yang fardu kifayah, itu ada 4. Yang pertama perlu dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, dan yang keempat adalah dikuburkan. Itu dalam istilah kita itu pemulasaraan, atau dalam istilah fikih itu disebut tajhiz. Semuanya adalah pemeliharaan atau pemulasaraan, dan ini bisa jadi butuh biaya. Untuk memandikan butuh mengupah orang, kalau keluarganya tidak bisa memandikan, mengkafani ya tentu saja butuh beli kain kafan, walaupun umumnya di DKM ataupun di RW bisa jadi disiapkan juga kain-kain kafan,
untuk kepentingan warganya jika ada yang meninggal. Tapi untuk yang lainnya, misalnya untuk penguburan, apalagi tanah-tanah pemakaman saat ini, penguburan saat ini, itu kalau di kota-kota itu umumnya harus beli, gitu kan. Harus beli, paling tidak nyewa, dan harus dibayar. Nah, semuanya itu butuh pembiayaan. Nah, pembiayaan untuk itu semua itu ambil dari harta peninggalan jenazah tadi. Ambil dari harta peninggalan yang orang tinggalkan. Walaupun pada saat pengambilan biaya bisa jadi ditalangi dulu oleh saudaranya, ditalangi dulu oleh bisa jadi tetangganya, atau ditalangi dulu oleh pengurus DKM, pengurus RW, dan sebagainya. Namun kemudian itu harus diperhitungkan, potong nanti dari harta peninggalan yang bersangkutan untuk pengurusan biaya pemulasaraan tadi. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris itu adalah bayar hutang. Kalau dalam Quran itu sebetulnya urutannya itu mimba diwasiyati yusi biha audain. Selesaikan dulu wasiat baru hutang. Tapi dalam penjelasan sejumlah hadis dari Nabi lebih mengutamakan urus dulu hutang. Apa sebab? Kalau hutang itu nanti lebih sensitif nampaknya itu ya. Lebih sensitif dibanding dengan wasiat, sehingga Nabi mendahulukan hutang. Pengertian hutang di sini tentu ada dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah itu bisa seperti belum sempat zakatnya dibayarkan, padahal misalnya harta peninggalan almarhum itu sudah jatuh tempo dalam waktu setahun, katakanlah, kalau itu punya perdagangan misalnya, atau punya tabungan, atau punya simpanan emas, perak, dan sebagainya. Sudah mencapai waktu haul, tapi sebelum mengeluarkan zakat keburu meninggal. Nah, itu tentu saja harus diselesaikan dulu. Demikian juga kalau ada nazar misalnya, ada nazar tertentu, ya nazar kepada Allah, jika ini saya akan ini, yaitu hutang kepada Allah juga harus diselesaikan. Kemudian juga yang keduanya adalah hutang kepada manusia. Nah, ini yang paling termasuk sensitif juga, hutang kepada manusia ini. Itu adalah yang terutama harus. Dan para imam madhab nanti, antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, itu beliau itu mengatakan lebih dahulukan bayar hutang kepada manusia. Kalau hutang kepada Allah, ya seperti punya hutang puasa yang bisa dibayar dengan fidyah, itu tidak dibayar pun insya Allah sesuai dengan hadis Nabi, in koto amaluhu idamat ibnu adama in koto amaluhu. Jika hamba manusia, jika seseorang anak Adam atau manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Ini tidak terbayarkan pun tidak apa-apa, begitu menurut sebagian ulama. Tapi kalau tetap bisa ditunaikan, lebih baik tunaikan saja, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Itu yang paling aman tentu saja. Dan hutang kepada manusia ini biasa suka diumumkan oleh seseorang atau keluarga dari yang meninggal itu. Jika ada urusan hutang piutang dan sebagainya, hubungi keluarga. Betul, itu kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan. Saya kira kebiasaan yang baik diumumkan. Tapi juga tentu hutang itu tidak salah ngaku. Harus ada bukti-bukti tentu saja nanti. Ada kwitansi, ada tanda terima, ada berbagai macam bukti bahwa yang bersangkutan itu berhutang. Karena apa? Hutang ini sangat krusial. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa hati-hatilah dengan hutang, karena hutang ini bisa menghalangi seseorang yang meninggal, walaupun meninggalnya itu mati syahid. Itu bisa mudabdabun bainas sama wal ard, bisa berguntang-gantung antara langit dan bumi, artinya belum ada keputusan dari Allah selama hutang itu belum diselesaikan oleh ahli waris. Maka karena itu, kalau punya utang, harus memberitahukan kepada keluarga. Dan dengan bukti-bukti. Supaya apa? Supaya ahli waris nanti menyelesaikannya. Jangan sampai nanti kita di alam kubur, itu belum memperoleh, ya termasuk tersiksa juga kan, kalau dalam masa penantian itu. Bagian dari siksa kubur itulah. Maka karena itu bukan tidak boleh berhutang,
boleh-boleh saja berhutang, tetapi perlu diketahui oleh keluarga supaya kalau kita tidak sempat melunasi, maka dari bagian harta yang kita tinggalkan itulah bisa dilunasi dan diselesaikan oleh ahli waris. Kemudian yang ketiganya adalah melaksanakan wasiat. Jika pengurusan jenazah selesai, kemudian bayar hutang dan macam-macam kewajiban udah selesai, maka selanjutnya lihat siapa tahu almarhum atau almarhumah itu meninggalkan wasiat. Tentu di sini juga wasiat itu harus jelas juga, harus ada saksinya sebaiknya, dan tentu saja harus diketahui oleh ahli waris. Jangan hanya ngaku-ngaku ahli waris bahwa yang bersangkutan adalah wasiat kepada saya. Agak susah juga, maka sebaiknya harus ada bukti-buktinya. Paling tidak tercatat di sini. Barangkali itu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah wasiat. Nah, ada ketentuan di sini untuk wasiat itu. Yang pertama, tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan. Jadi paling banyak sepertiga. Kalau yang bersangkutan meninggalkan, katakanlah harta peninggalannya, harta tirkah atau pusakanya itu 10 miliar, paling banyak hanya 3 miliar lebih, 3,3 M lah begitu. Itu yang boleh diwasiatkan. Selebihnya adalah untuk ahli waris. Tidak boleh semuanya diwasiatkan. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Misalnya saya wasiatkan untuk anak sulung saya ini dapat sekian, tidak boleh, itu ketentuan dalam agama gitu ya. Apa sebab? Ahli waris itu jelas akan memperoleh bagian, kecuali kepada keluarga kita yang bukan ahli waris, silahkan kasih mereka itu melalui wasiat. Atau misalnya kepada anak angkat, kita sayang sekali kepada anak angkat, tapi anak angkat itu walau bagaimanapun bukan ahli waris, tetapi kita ingin memberikan, silahkan berikan melalui cara wasiat. Dan kepada pihak-pihak yang lain nanti, katakanlah nanti beda agama itu bisa melalui jalan wasiat. Insya Allah kita lihat di belakang persoalan itu. Kemudian setelah selesai 1, 2, 3, maka barulah warisan itu dibagikan. Dengan catatan sebaiknya jangan dilama-lamakan gitu waris. Kan tadi di dalam harta itu ada kewajiban-kewajiban lain. Kalau tidak segera ditunaikan, ya yang dosa yang tidak mau membagikan waris itu. Apalagi kalau penerima waris itu ada anak yatim misalnya. Ya biasanya anak yang ditinggalkan oleh bapak yang anak yang masih kecil gitu, sebelum balik ditinggalkan oleh bapaknya, jelas dari anak yatim. Kalau hartanya itu tidak disegerakan diberikan, itu terancam nanti dalam surat An-Nisa ayat 10, innalladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka sungguhnya dia makan api di dalam perutnya itu. Maka dengan demikian harus hati-hati persoalan waris. Apalagi kalau di dalamnya ada anak yatim ahli warisnya. Karena Allah ancam nanti sama dengan makan itu api di dalam perutnya. Kalaupun tidak ada anak yatim, bisa jadi sudah pada dewasa, tapi tadi ada kewajiban-kewajiban di dalam harta itu yang harus ditunaikan ya oleh pemiliknya. Pemiliknya itu ya ahli waris. Tapi ahli warisnya pada cuek saja, disitulah dosanya. Kemudian sekarang kita lihat sebab-sebab terjadi waris mewarisi. Seperti tadi sudah disinggung sedikit. Yang pertama adalah sebab pernikahan. Maka bisa terjadi proses waris mewarisi. Karena seorang melakukan pernikahan terjadi waris mewarisi. Dengan catatan sekali lagi bahwa yang memperoleh warisan dari sebab pernikahan itu hanya 2 saja. Suami atau istri. Ya, salah satu, tidak dua-duanya kan. Salah satu yang meninggal maka istrinya, kalau suami yang meninggal istri akan dapat bagian. Dengan ketentuan-ketentuan di Quran surat An-Nisa 12 sangat jelas, sangat eksplisit Allah menjelaskan itu. Berapa bagian istri.
Demikian juga kalau istri yang meninggal, suami juga punya hak memperoleh bagian. Memperoleh bagian untuk memperoleh harta. Nah, untuk sekedar melihat dalilnya di Quran itu apa, sehingga kita perlu melakukan pembagian waris ini, mungkin sekarang kita buka dulu saja. Sebentar, di surat An-Nisa. Kita sambil lihat juga. Sebentar, ini untuk sulit nih membukanya. Atau kita teruskan saja dulu nih. Sebab pernikahan, jadi hanya dua. Sehingga itu yang namanya mertua, baik mertua laki-laki, mertua perempuan, itu bukan ahli waris. Pada itu kan dekat hubungannya. Demikian juga kakak ipar, adik ipar, itu juga bukan ahli waris. Anak tiri sekalipun bukan ahli waris. Dekat dengan ibunya. Tapi karena bukan anak kita, itu anak istri atau anak suami kita dari istri lain atau dari suami lain, itu bukan ahli waris, anak tiri itu. Pokoknya hanya dua saja dari sebab pernikahan itu, suami atau istri. Kemudian yang keduanya adalah karena keturunan. Nah, ini yang paling banyak, hubungan nasab, keturunan. Nanti ada di sini dibagi dua, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu maksudnya kalau ke atas itu bapak, ibu, kakek, nenek, bapaknya kakek, bapaknya nenek, dan terus sampai ke atas kalau mereka masih ada. Nah, itu vertikal ke atas. Vertikal ke bawah itu nanti anak, anaknya anak, gitu kan? Kemudian anaknya anak, anak-anak, gitu. Terus sampai ke bawah. Keturunan jika mereka sudah ada. Walau nanti pada saat pembagian waris, saya kira tidak akan selengkap itu. Yang tersisa biasanya hanya sedikit saja. Tapi secara teoritis itu adalah sampai ke, kalau bisa sampai Nabi Adam juga termasuk kakeknya kakek. Tapi tentu saja itu hanya ada dalam wacana saja. Kemudian yang horizontal. Yang horizontal itu kakak adik. Kan? Kakak atau adik. Kemudian anak kakak atau anak adik itu keponakan. Kemudian paman atau bibi, uwa, kan? Paman, bibi, uwa, bude, bule, dan anak mereka. Artinya sepupu, anak-anak sepupu itu juga adalah ahli waris dari kita. Tetapi dari semua itu, apakah semuanya sebagai ahli waris? Belum tentu juga. Nanti kita di sini harus bahas yang disebut dengan ashabul atau dawil furud dan dawil arham. Keluarga atau keturunan yang menjadi ahli waris dan keturunan atau keluarga yang bukan ahli waris walaupun ada hubungan kekerabatan yang dekat sekalipun. Kemudian yang ketiga, penyebab terjadinya waris itu adalah adanya pemerdekaan budak. Memerdekakan budak. Ya, tentu yang dimaksud budak di sini adalah budak belian, ya. Bukan budak bangor di jalanan gitu. Itu budak bangor. Tapi yang maksud di sini adalah perbudakan, slave gitu kalau dalam istilah bahasa Inggris, perbudakan yang status dia itu hilang kemerdekaannya. Sudah dijadikan sebagai komoditas oleh orang itu. Sama seperti memiliki binatang. Nah, saat terjadi perbudakan itu hilang status memperoleh waris. Tetapi kalau ada seseorang yang memerdekakan budak itu sehingga statusnya menjadi merdeka, di antara yang memerdekakan dan yang dimerdekakan itu bisa terjadi waris mewarisi. Tetapi ini yang ketiga itu adalah jarang zaman ini, ya. Karena status perbudakan secara legal itu sudah tidak ada, walaupun ilegal itu banyak. Dan sebab memperoleh budak juga, apa yang dikatakan saat ini ilegal juga itu bukan sebab seperti yang biasa terjadi masa-masa lalu. Sebab masa lalu itu dari peperangan, kalah perang dijadikan budak dan seterusnya. Jadi kalau saat ini nampaknya hal tersebut sudah tidak ada, sehingga penyebab terjadi waris mewarisi saat ini yang paling banyak itu adalah hanya 1 dan 2 saja. Dan yang paling banyak itu dari nomor 2, karena hubungan keturunan. Kemudian kita lanjut.
Di sini posisi kerabat yang disebabkan dari keturunan tadi itu ada dua macam. Ada dua istilah. Ini harus dipahami dulu. Ada yang disebut dzawil furud atau ashabul furud, bisa juga disebut begitu. Ini adalah keluarga dari sebab keturunan yang memperoleh bagian dari warisan. Atau ahli waris lah, boleh katakan begitu. Ahli waris itulah yang disebut dengan istilah dzawil furud. Tentu memperoleh bagian tertentu di sini. Seperti dijelaskan dalam surat di An-Nisa ayat 11, 12, dan nanti kemudian di ujung surat An-Nisa itu dijelaskan juga. Seperti misalnya begini, lil dzakari mithlu hadil unsayai. Bagi seorang laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Kemudian kalau perempuan itu sendirian memperoleh setengah. Tapi kalau lebih dari 2 atau lebih 2/3 dan seterusnya, itu dirinci demikian jelas di dalam Al-Quran. Itu adalah yang peroleh bagian-bagian tertentu. Nanti ada 3 macam, ada 6 macam bagian-bagian. Ada yang memperoleh setengah, ada yang memperoleh 1/4, ada yang memperoleh 1/8, ada yang memperoleh 1/3, ada yang memperoleh nanti 1/6 gitu. Itu adalah ketentuan itu ada semuanya di dalam Quran. Ada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang keduanya yang bisa menerima atau dzawil furud itu adalah asobah nasabiyah. Asobah itu artinya golongan yang memperoleh bagian, sebetulnya itu boleh dikatakan dapat sisa. Sisa setelah dibagi kepada mereka ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu. Nah, untuk asobah nasabiyah itu nanti ada 3 juga, ada 3 macam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, waktu tinggal 5 menit ya, punten. 5 menit lagi? Oh iya. Ya, Mangga, Pak. nanti akan disambung di Selasa tiap pagi. Iya, mangga. Ya, ini memang tidak selesai dalam sekali bahasan ini. Jadi ini kita lihat asobah nasabiyah. Nanti asobah ini ada 3 macam. Nah, tidak perlu jelaskan saat ini, nanti aja di belakang ada penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah dzawil furud itu ashabul furud dan asobah. Itu yang dimaksud dengan dzawil furud itu mereka yang jelas bagian-bagian tertentunya dan juga nanti yang menghabiskan sisa jika itu masih ada. Artinya asobah ini bisa kebagian banyak, bisa sedikit, bahkan tidak kebagian sama sekali. Mungkin itu asobah. Kemudian yang keduanya dzawil arham atau ashabul arham istilah lainnya. Yaitu keluarga yang mereka itu bukan ahli waris, tapi keluarga dekat. Keturunan, kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris. Itu termasuk dzawil arham. Nah, di sini contohnya banyak, misalnya begini. Cucu perempuan dari, cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan. Itu termasuk dzawil arham. Padahal dekatkan hubungannya dengan kakeknya. Tetapi karena garis perempuan itu bukan termasuk ahli waris, bukan ashabul furud atau dzawil furud. Tapi dzawil arham. Apakah sama sekali tidak dapat warisan ini dzawil arham? Tidak juga. Baru dapat warisan ini dzawil arham itu jika dzawil furud sudah tidak ada sama sekali. Yang tertinggal misalnya hanya cucunya yang dari anak perempuan itu, kalau itu yang kejadiannya, nanti bisa saja dzawil arham juga dapat waris. Tetapi dapat itu setelah tidak ada dzawil furud, ashabul furud. Artinya tidak ada yang hidup gitu ya. Dari dzawil furud itu tidak ada yang hidup satupun, maka baru masuk ke dzawil arham. Tapi kalau selagi dzawil furud masih hidup dan ternyata itu masih ada sisa dari harta yang diwariskan, itu tetap dikembalikan ke dzawil furud. Itu yang disebut dengan istilah rod dalam ilmu waris. Nanti apa itu rod? Ya memang satu-satu ini istilah ini. Nah, beda dengan asobah. Asobah lain lagi, bukan rod. Walaupun sepintas itu diartikan sebagai sisa. Baik. Mungkin ini sebagai penutup untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit. Ada istilah hijab. Nah, itu tadi, mengapa ada hijab itu penghalang di sini ya. Bukan hijab yang dipakai para ibu sebagai kerudung yang panjang sampai ke bawah. Di sini yang dimaksud adalah penghalang dari memperoleh waris.
Sehingga nanti ada istilah tadi dawil furud, ada juga dawil arham. Nah, ini yang pertama ada istilah hijab hirman. Hijab hirman itu adalah terhalang secara keseluruhan. Jadi sama sekali si keluarga ahli waris, walaupun itu dawil furud, maksudnya, walaupun itu dawil furud, bisa jadi tidak memperoleh harta sama sekali dari waris. Contohnya misalnya begini, seperti kakak adik mayit atau jenazah, bisa jadi tidak memperoleh sama sekali waris karena keberadaan bapak atau karena keberadaan anak dari yang meninggal. Anak laki-laki tentu yang maksud di sini. Anak laki-laki itu menghalangi kakak atau adik dari jenazah almarhum, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu disebut hijab hirman, tidak memperoleh sama sekali. Nah, ini dicontohkan anak laki-laki, ayah dan suami itu tidak terhijab. Jadi dari dawil furud itu ada yang tidak terhijab sama sekali, seperti di sini anak laki-laki, ayah dan suami. Tetapi kalau yang lainnya masih mungkin terhijab, terhalangi. Kemudian kalau dari perempuan itu nanti anak perempuan, ibu dan istri itu juga tidak mungkin terhijab hirman. Itu adalah pihak yang akan selalu dapat waris. Anak laki-laki, ayah dan suami, atau anak perempuan, ibu dan istri itu pihak yang tidak akan terhalang dari memperoleh waris. Tapi kalau yang lainnya mungkin terhalang. Terhalang secara penuh ini yang dimaksud hirman. Hijab hirman. Kemudian yang berikutnya adalah hijab nukson. Nah, kalau hijab nukson itu adalah terhalang sebagian. Seorang ahli waris dari menerima waris sebab ada ahli waris yang lebih berhak. Nah, contohnya seperti suami, istri, ibu, cucu perempuan, dan sebagainya. Misalnya begini, suami itu, kalau istrinya meninggal, jika istri itu tidak memiliki anak, baik anak dari suami yang saat ini atau suami sebelumnya, maka suami memperoleh setengah. Tetapi kalau istri itu meninggal, dan istri yang meninggal itu punya anak, baik anak dengan suami sekarang atau suami sebelumnya, maka bagian suami berubah menjadi 1/4. Nah, itu kan terhalang sebagian, hilang 1/4-nya. Dia hanya dapat 1/4. Apa sebab? Karena ada penghalang. Di sini anak dari yang meninggal. Nah, itu istilahnya dihijab sebagian. Atau istri bisa juga begitu. Istri, suaminya meninggal, dia itu dapat bagian jika suami itu tidak memiliki anak, baik anak dengan istri saat ini atau anak dengan istri yang lain, karena mungkin saya punya istri lebih dari satu kan, atau istri yang sudah meninggal, maka si istri yang jadi ahli waris ini, jika si suami tidak punya anak, dapat 1/4. Tapi kalau si suami punya anak, bagian istri terhijab sebagian menjadi 1/8. Dan seterusnya, ibu juga begitu ya. Ibu juga bisa terhijab nukson. Ibu itu bisa memperoleh 1/3 jika si yang meninggal itu tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, bagian ibu jadi 1/6. Ustadz. Kira begitu cukup Pak ya. Oh Ya. ya, mangga. Saya cukupkan dulu. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, mohon maaf ini karena memang waktunya hanya 1 jam. Insya Allah kajian mawaris ini itu insya Allah nanti akan dikaji setiap Selasa pagi ya Ustadz ya. Oh, Ini mangga. full selama 2 bulan ke depan nih, insya Allah. Baik, hari ini hanya 1 pertanyaan saja. Ibu, mohon maaf bagi yang sudah menulis di kolom chat, tapi kita akan bahas di hari Selasa ke depan ya. Ada 1 pertanyaan, Ustadz Lukman, di Zooming ini ada Pak Rustam selaku pimpinan Khalifah Tur, sepertinya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, baik Pak Lukman Abdurrahman. Pertama salam kenal. Yang kedua terima kasih atas nama Khalifah Tur. Bapak sudah bersedia menjadi narasumber yang insya Allah tidak hanya sekali ya. Karena ini persoalan ini sangat complicated dan wajib kita pahami. Jadi
Ini adanya kajian ini juga berdasarkan pertanyaan yang begitu membanjiri kami tentang bagaimana membagi waris, ya. Baik itu kepada Khalifah maupun kepada saya pribadi. Saya kan sudah di atas kepala 6, jadi makin banyak teman-teman yang bertanya tentang ini, Ustadz. Jadi mohon kesediaannya untuk melanjutkan acara ini. Tentu belum tentu bisa memuaskan setiap orang, ya. Hanya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama adalah bagaimana hukumnya jika menunda-nunda membagi waris? Ya, itu sering itu di tradisi Sunda itu sering terjadi. Suaminya sudah meninggal, ibunya belum mau membagikan waris. Itu satu. Yang kedua, ada yang sebaliknya. Saking hati-hatinya sudah membagikan sebelum meninggal. Sudah dialokasikan, walaupun eksekusinya sesudah meninggal. Bagaimana itu hukumnya? 2 itu aja, Ustaz, silakan. Mangga. Oh, baik. Makasih Pak Rustam. Salam kenal kembali Pak. Saya gabung dengan Bapak. Baik, untuk persoalan pertama, menunda bagi waris, menunda-nunda saya kira seperti tadi saya uraikan itu. Dalam harta itu ada sejumlah kewajiban. Harus berfungsi sosial dan tidak boleh ada kedoliman. Artinya kalau ditunda-tunda, kemungkinan itu bisa terjadi, ya. Harta seharusnya dikeluarkan zakatnya, ini belum juga dikeluarkan kalau belum jelas pemiliknya, gitu kan. Sehingga dengan demikian tentu berdosa di situ. Jangan terlalu lama. Tetapi suka ada hal yang apa yang Bapak sebutkan tadi. Waduh, gimana kan ibu masih ada. Katakanlah misalnya yang baru meninggal itu bapaknya. Ibu masih ada, nanti ibu bisa tersinggung. Oh, pernah itu juga pertanyaan itu disampaikan dalam suatu kajian jamaah haji juga ini. Saya katakan begini, lebih baik yang tersinggung ibu atau nanti Allah yang tersinggung. Kalau tidak dibagikan, itu Allah yang dalam surat An-Nisa ayat 11 itu, Allah menyatakan begini, ucapan atau kata-kata dalam Al-Quran itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan, itu kata-katanya juga Allah menggunakan yusikum, mewasiatkan. Kalau yang namanya wasiat itu kan biasanya sakral itu Pak, maknanya. Beda dengan misalnya waktu Allah mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Hei orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan kepada kalian. Atau merintah sholat, aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian sholat. Tapi kalau untuk waris ini, Allah menggunakan kata-kata wasiyah. Itu sakralitasnya sangat tinggi kan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini kalau tidak segera dilakukan pembagian waris itu, yang tersinggung itu sesungguhnya Allah. Bahwa ibu akan tersinggung, tentu saja beri pengertian-pengertian. Saya kira tidak akan tersinggung. Kalau ibu itu seorang yang beriman kepada Allah dan mengetahui persoalan-persoalan waris, tidak akan tersinggung juga. Justru ibu yang mengetahui itu ingin supaya segera diselesaikan urusan. Supaya tidak terjadi pendoliman-pendoliman yang mungkin bisa terjadi pada harta peninggalan itu. Jadi, apa hukumnya? Ya bisa jadi dosa. Sama seperti menunda-nunda penguburan jenazah. Kan? Disunnahkan dalam ajaran Islam itu, jangan ditunda-tunda menguburkan jenazah. Harus segera. Segera, bahkan orang-orang baik itu ingin segera menghadap Allah dengan prosesi penguburan itu. Demikian juga saya kira kaitan dengan hartanya itu. Kan harta itu begitu seseorang meninggal, putuslah kepemilikannya, hilang itu. Tetapi di masyarakat kita itu saya suka melihat itu di sebuah sebidang sawah suka dikasih plang itu. Ini sawah milik almarhum Bapak Haji Anu itu. Loh, itu salah nulis itu. Orang yang udah meninggal tidak ada kepemilikan itu. Harusnya pemiliknya itu ahli waris. Artinya itu berarti belum dibagikan itu sawah itu kan. Padahal udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun masih tetap atas nama almarhum gitu kan. Nah, ini saya kira justru dosa di ahli waris. Kemudian yang keduanya, yang pembagian itu malah terlalu dini. Nah, perlu diketahui yang namanya waris itu harus ada syarat. Nanti di belakang itu ada pembahasan. Syaratnya itu adalah meninggalnya si
akan yang mewariskan. Jadi syarat utamanya itu harus meninggal dulu, itu baru warisnya itu terjadi. Tapi kalau dibagi-bagi selagi masih hidup, itu yang disebut dengan hibah. Itu mah hibah, bukan waris. Nah, kalaupun tidak mengikuti tata cara bagi waris, ya itu mah suka-suka yang membagikan kan. Tapi ingat, Nabi juga memberikan, oh jangan melebihi sepertiga kalau mau bagi-bagi, karena ahli waris tetap harus kebagian nanti di belakang. Nah, tetapi kalau misalnya sebagai wanti-wanti, karena bisa jadi nanti di antara anak-anak ahli waris itu terjadi persengketaan, dari sekarang seorang bapak, seorang ibu menyiapkan, beginilah tata cara bagi waris di antara kita. Kalau seandainya bapak meninggal atau ibu meninggal, saya kira itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Asal pembagiannya tunggu dulu bapakmu mawat, bapakmu meninggal. Jangan dibagikan, karena kalau dibagikan selagi masih hidup, kalau anak-anak kita soleh sih nggak masalah, Pak. Tapi kalau anak-anak kita itu anak-anak yang tidak soleh, itu bisa jadi kita diusir dari rumahnya, karena ini sekarang sudah milik saya, kan udah Bapak berikan kepada saya. Itu seperti kejadian di Singapura itu begitu tuh. Sampai Perdana Menteri Lee Kuan Yew dulu sampai turun tangan itu. Mengurusi, saking bapaknya sayang kepada anaknya, dibagikan dulu waris itu selagi dia masih hidup, tapi anaknya bukan anak soleh itu, bapaknya itu diusir gitu. Kan sekarang udah dikasihkan ke saya. Nah, itu sehingga nggak usah. Nah, maka karena itu, kalau mau melihat ajaran Islam, sudahlah pakai cara waris. Kalau cara hibah itu adanya dasarnya dalam hadis Nabi, walaupun itu juga boleh saja. Tapi kalau waris itu sangat eksplisit, Al-Quran di An-Nisa 11 dan yang lain-lainnya itu. Jadi tunggulah hai anak-anak gitu sampai bapakmu meninggal. Walaupun itu skemanya sudah disiapkan dari saat ini begini-begini, dan harta yang jadi ahli harta waris itu ini saja, boleh-boleh saja, supaya nanti anak-anak tidak salah membagikan waris. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Pak Moh masih di mute. Baik Ustadz, terima kasih. Untuk hibah itu memang hanya untuk sepertiga saja ya Ustadz? Ya, harus sepertiga saja. Seperti ini cerita terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas kan? Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan warisannya sakit. banyak ya? Itu dia bilang, waduh saya ini banyak harta Rasul, tapi anak saya hanya satu perempuan. Gimana kalau saya kasihkan aja semua harta saya kepada orang lain, ke negara gitu kan, atau ke Baitul Mal? Jangan, dia terlalu banyak gitu kan. Gimana kalau setengahnya? Terlalu banyak juga. Paling sepertiganya saja. Karena ahli warismu ditinggalkan dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada ditinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jadi sepertiga. Tetapi dengan demikian, kecuali sepakat ahli waris. Boleh, nggak apa-apa. Dikasihkan semuanya, tapi tanya dulu ahli waris. Dan harus tahu siapa dulu ahli waris itu, kan tidak hanya anak-anak, bisa jadi yang lainnya juga. Harus terjadi kesepakatan di antara ahli-ahli waris yang masih hidup saat itu. Kira itu. Kalau sudah kadang dibagikan, Ustadz, gimana ya ceritanya? Sudah kadang dibagikan, selagi masih hidup maksudnya? Iya, ini masih hidup orang tuanya, tapi anak-anak sudah dapat bagian. Artinya menyalahi yang tadi sepertiga itu. Oh iya, ya. Tapi itu anak-anak dan ahli waris sudah sepakat ya, sudah dimintai persetujuannya. Yang perlu diingat itu ahli waris itu belum tentu hanya anak, kecuali kalau di situ ada anak laki-laki, aman itu. Yang lainnya bisa tertutup. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, itu ada ahli waris lain sebetulnya. Ini misalnya anaknya 2 perempuan, Ustaz. Itu belum selesai di situ. Itu harus ditanya ahli waris, kakak adiknya. Ini maaf, saya sedang di samping ini ada istri saya yang memang 2 perempuan ya dari mertua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pukul 6:02. Ini sangat menarik sekali ya. Ustadz Lukman Abdurrahman, kajian mawaris ini mohon maaf nih, kamu plot ini selama 2 bulan dulu nih. Kayaknya nggak akan beres juga setiap 8 kali pertemuan ini ya. Mudah-mudahan bersedia nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu kajian bagian pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bunda Ampet, ada yang mau disampaikan?
Tidak, alhamdulillah terima kasih ilmunya dan alhamdulillah para jemaah yang saya undang pada hadir sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sampai 70 sekian itu ada dari kami 30. Insya Allah. Baik. Ini saya juga Pak Mo penting, jangan Pak. lupa dicatat loh pertanyaan. Saya Ya, penting lagi juga, nunggu Ustaz warisan. Pak Mo. Bapak Ustaz Wijayanto, Pak Mo, saya ini mau sangat menyapa penting, tapi udah sangat bunyi penting. duluan. Karena Silakan. ilmu yang paling penting itu ilmu haroid. Iya, jadi, betul. Ya, Betul, jadi Ustaz. apalagi saya mau dapat warisan dari mertua agak banyak. Jadi agak Ustaz Lukman jangan bosan ya. Minggu depan iya. lanjutkan ya. Insya Allah, semoga mudah-mudahan saya tetap Iya. dikasih kesehatan Allah. Amin, amin. Amin, Ibu, Ustaz. Ibu punya jamaah pengajian banyak. Iya. Iya. Ustaz Pak Rustam Wijayanto. ada Pak, ada Mas Afril tuh Mas Rustam. Satu Iya. lagi Ya, Ustaz. ini dari Sama, Jogja Bro. ada Satu lagi Ustaz, Ada jangan April, lupa apa pajak kabar? waris. Pajak waris. pajak waris Keluar nih. dari Sri Mulyani Banyak itu pajak nih. waris, jangan lupa. Pajak waris nih. Baik. Itu di luar ilmu Ada di Paroid. Quran pajak waris, Mas. Karena ini satu materi tapi akan banyak pertanyaan dan studi Banyak. Iya, kasus ini juga, Ustaz. berkembang. Banyak. Ya akan berkembang Masih nanti. banyak. Tapi karena Iya. memang waktu ini sudah lewat jam 6, ya, mau juga mudah-mudahan tidak salah menempatkan dari Selasa, mestinya di akhir pekan ya, biar waktunya bisa Iya, panjang minimal nih. 1,5 jam ini. Tapi di akhir pekan ini sudah jadwalnya sudah penuh, Pak. Tapi mudah-mudahan di hari Selasa tidak mengurangi Ibu Bapak persiapan untuk aktivitas di hari Selasanya ya. Baik, Ustadz, berkenan di hari pertama pertemuan ini sebelum berakhir boleh ditutup dengan doa. Baik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Lukman Abdurrahman. Mudah-mudahan berkenan nanti di Selasa pekan depan ya, kita akan berjumpa lagi melanjutkan kajian bab waris, bab mawaris insya Allah. Ustadz Wijayanto terima kasih sudah hadir. Ustadz Pak Sapril dari Jogja sudah hadir juga. Bunda Ubed, ada juga Ibu Laina dari Jakarta ini juga hadir ya, banyak ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu, ada Kang Dea, juga ada rekan-rekan dari Khalifahtur, Teh Ana, Kang Arya, Mas Ogun juga hadir. Tarigi juga hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.